Sahabat-sahabat yang saya cintai, yang saya banggakan, pemilu 2024 kalau kita hitung dari sekarang itu tinggal kurang lebih sekitar 18 bulan. Karena kita sudah menetapkan pemilu akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Bahkan tahapan pemilu akan segera dimulai pada bulan Agustus tahun 2022 yang diawali dengan pendaftaran partai politik kepada KPU sebagai calon peserta pemilihan umum. Oleh karena itu, kepada seluruh kader yang ada di tiap ranting yang diperintahkan oleh DPC untuk melengkapi administrasi sistem informasi politik atau SIPOL, saya instruksikan untuk segera diselesaikan dengan baik. Selain itu, saya juga dan kita semua mohon doa mudah-mudahan kita diberikan kelancaran agar kemudian kita ditetapkan oleh KPU sebagai salah satu peserta pemilu pada tahun 2024. Alhamdulillah, sebagai partai yang memiliki kursi di DPR RI, kita tidak akan diverifikasi secara faktual oleh KPU, hanya akan diverifikasi secara administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di dalam menyongsong pemilu 2024, kita sebenarnya sekarang memiliki gairah yang jauh berbeda bila dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Karena pada pemilu 2024 kita memiliki agenda politik tidak sekedar akan memenangkan pileg, tapi juga kita memiliki agenda politik untuk memenangkan pilpres, dan yang menjadi calon presidennya adalah Ketua Umum DPP PKB Gus Abdul Muhaimin Iskandar. Tepuk tangan dong untuk ketum kita. Saya berharap, saya instruksikan seluruh kader PKB untuk terus berupaya mensosialisasikan pencapresan Gus Muhaimin kepada masyarakat di lingkungannya masing-masing. Karena kita yakin 100% bahwa Gus Muhaimin adalah satu di antara sedikit pemimpin yang memenuhi kualifikasi untuk menjadi Presiden Republik Indonesia pada tahun 2024. Seperti disinggung oleh Kang Haji Ahmad Jeni tadi, bahwa 2024 pemilu ini masih akan diwarnai dengan nuansa ketegangan ideologis. Saya melihat politik populisme agama belum ada tanda-tanda mereda. Justru mungkin pada tahun 2024 eskalasinya akan semakin meningkat. PKB sebagai partai yang berbasis ideologi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, sejak didirikan oleh Gus Dur, beliau menempatkan partai ini berada di tengah atau sebagai partai yang moderat. Pada satu sisi kita memperjuangkan nilai dan moralitas agama sebagai spirit perjuangan politik, tetapi pada saat yang bersamaan kita menjadi kekuatan yang menopang dan menjaga nasionalisme kebangsaan itu sendiri. Ini yang menarik yang ada di dalam pandangan politik PKB, khususnya Gus Abdul Muhaimin Iskandar. Pada saat orang lain menarik politik kepada ruang yang sempit sebagai medan politik jual isu sentimen primordial tertentu, justru Gus Abdul Muhaimin Iskandar menempatkan perjuangan politik pada 2024 yang akan datang pada satu sisi tetap bertolak dan berpijak pada ideologi partai akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi pada saat yang bersamaan menarik dan mengajak publik untuk menyadari proses politik dan menyongsongnya dengan pandangan-pandangan politik yang rasional. Salah satu bukti konkret sikap moderat dan kebrilianan pemikiran Gus Muhaimin adalah Gus Muhaimin menawarkan sebuah gagasan politik di dalam pemilu 2024 yang disebut dengan negara dan politik kesejahteraan, yang beliau tumpah ruahkan ke dalam buku sebagai manifesto pemikiran beliau. Dan ini
sudah diluncurkan, disosialisasikan sebagai sebuah gagasan pemikiran Gus Muhaimin untuk membawa kemajuan, keadilan, dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Jadi PKB dengan manifesto pemikiran Gus Muhaimin ini pada pemilu 2004 tidak sekedar menjual sentimen keagamaan dan sentimen primordialisme, tapi kita menawarkan peta jalan yang konkret bagaimana kita menuju negara Indonesia yang sejahtera, atau yang disebut dengan negara dan politik kesejahteraan itu. Gus Muhaimin telah merumuskan dari buku yang lumayan tebal ini ke dalam peta jalan menuju negara kesejahteraan. Saya akan mencoba menyampaikan peta jalan itu di forum ini. Meskipun jauh dari sempurna, tapi mudah-mudahan bisa dipahami oleh sahabat-sahabat dan teman-teman semuanya. Dan kalau memang jauh dari sempurna, mudah-mudahan saya juga dimaafkan sama Pak Muhaimin gitu. Karena teman-teman tidak bisa langsung ketemu dengan Pak Muhaimin, saya mewakili Gus Muhaimin untuk membedah pemikiran beliau tentang gagasan politik negara kesejahteraan yang beliau rumuskan ke dalam 7 peta jalan. Peta jalan yang pertama, kelak Gus Muhaimin terpilih menjadi presiden, langkah pertama yang penting untuk dilakukan oleh negara untuk mewujudkan negara kesejahteraan adalah investasi yang maksimal di bidang sains dan teknologi, khususnya bidang kesehatan masyarakat. Investasi maksimal di bidang sains, riset, dan teknologi menjadi sangat penting dilakukan oleh negara kita di masa yang akan datang, karena kita meyakini seluruhnya atau seutuhnya bahwa di antara persaingan global, di antara negara-negara yang ada di dunia ini, yang akan keluar menjadi pemenang adalah negara yang mampu menguasai sains dan teknologi. Kita merasakan kemarin, 2 tahun yang lalu kita dilanda pandemi COVID-19. Kita gagap bagaimana mengatasi COVID-19 ini dengan teknologi yang kita miliki. Dicoba kebijakan A, dicoba kebijakan B, dicoba kebijakan C, dan lain sebagainya. Itu menggambarkan bahwa di masa yang akan datang kita harus menjadi bangsa yang siap dengan kemajuan teknologi. Kalau kita menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, maka bisa dipastikan kita akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang unggul di antara bangsa-bangsa yang lain. Jadi persaingan global di masa yang akan datang tidak bisa lagi mengandalkan apa yang disebut dengan keunggulan komparatif, tetapi harus sudah mengandalkan keunggulan kompetitif. Dan basis keunggulan kompetitif itu adalah keunggulan sumber daya manusia. Kalau kita perhatikan investasi pemerintah di bidang sains dan teknologi hari ini, lalu dibandingkan dengan negara-negara yang lain, memang sedikit mengkhawatirkan. Saya mengutip pada tahun 2019 misalnya, pemerintah kita di dalam APBN mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 492,5 triliun. 492,5 triliun. Dari anggaran sebesar itu, alokasi untuk pengembangan sains, riset, dan teknologi hanya dialokasikan sebesar 35,7 triliun. Dan itu didistribusikan kurang lebih di 45 kementerian dan lembaga. Jumlah ini sangat kecil bila dibandingkan dengan jumlah anggaran pengembangan sains dan teknologi negara-negara lain. Apalagi di negara kita, kontribusi swasta dalam pengembangan sains, riset, dan teknologi ini masih dikategorikan sangat minim. Dari total anggaran pengembangan sains dan teknologi, hari ini swasta baru menyumbang kurang lebih 10%. Kalau dibandingkan dengan Jepang, Amerika, dan Tiongkok, biaya pengembangan sains, riset, dan teknologi itu 70% dibiayai oleh swasta. Bahkan Singapura dan Malaysia 50-60% biaya penelitian itu dibiayai oleh swasta.
Gus Muhaimin memiliki komitmen bahwa kelak beliau menjadi presiden, amin. Beliau akan menginvestasikan anggaran baik negara maupun swasta untuk pengembangan sains, riset, dan teknologi. Caranya bagaimana agar swasta mau terlibat dalam pengembangan sains dan teknologi? Maka kata kuncinya harus ada insentif yang jelas dari pemerintah kepada swasta. Apakah insentif dalam rangka pengurangan pajak maupun insentif-insentif lain yang menjadikan dasar kemudahan bagi aktivitas berbisnis dan berwirausaha di negara kita. Peta jalan yang kedua yang disampaikan oleh Gus Muhaimin di dalam buku Negara dan Politik Kesejahteraan ini adalah kalau kita ingin menjadi negara maju, maka yang kedua yang harus dilakukan adalah politik pertanian dan agraria dan sumber daya agraria untuk kesejahteraan masyarakat. Sahabat-sahabat yang saya hormati, Gus Muhaimin luar biasa brilian memahami konteks Indonesia yang luar biasa kaya raya ini. Core bisnis kita itu sebenarnya adalah agraria. Kita dianugerahi sumber daya alam yang melimpah ruah, suburnya bukan kepalang. Kita dianugerahi laut yang luar biasa luas dan juga sangat kaya. Oleh karena itulah maka ke depan Gus Muhaimin akan memberikan perhatian yang sangat serius terhadap politik pertanian dan agraria yang diawali dengan yang disebut dengan keadilan penguasaan terhadap lahan. Pada tahun 2018, keluarga usaha pertanian di Indonesia kurang lebih sekitar 27.682.117 keluarga. Kemudian dari 27 juta keluarga itu pada tahun 2018 15,80 juta keluarga usaha pertanian di Indonesia dikategorikan sebagai petani gurem. Kenapa disebut petani gurem? Karena menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar. Padahal secara teori minimal kalau ingin menjadi petani yang survive itu menguasai sekurang-kurangnya 2 hektar lahan pertanian. Kang Lepi, kita ini punya tanah cuma 2000 meter masih bisa hidup. Alhamdulillah kita bersyukur karena kita ini memang orang mukmin yang pandai bersyukur, jadi dilimpahkan nikmat dan keberkahan. Amin. Tetapi tugas negara memastikan bahwa setiap petani itu adalah menguasai lahan pertanian. Oleh karena itulah jika Gus Muhaimin menjadi presiden, gagasan beliau kalau kita ingin merevitalisasi sektor pertanian adalah bagaimana kita membuat politik yang berpihak pada sektor pertanian dan agraria yang bertumpu pada kedaulatan petani atas lahan pertanian. Tantangan lain di sektor pertanian adalah dari hari ke hari kita mengalami apa yang disebut dengan konversi lahan. Ada catatan yang saya miliki, pada tahun 2012 kita memiliki lahan pertanian baku di Jawa saja kurang lebih sekitar 8,3 juta hektar. Tetapi pada tahun 2019 tinggal 7.463 hektar. Artinya dalam waktu kurang lebih sekitar 7 tahun kita kehilangan lahan pertanian sekitar 917.000 hektar lahan baku pertanian. Ini perlu kebijakan dari pemerintah baik pusat maupun daerah bagaimana kita mengendalikan lahan pangan pertanian secara berkelanjutan. Sahabat-sahabat yang sekalian yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, dalam sektor pertanian yang tidak kalah penting dan krusial yang ini sering dikeluhkan oleh masyarakat adalah terkait dengan ketersediaan pupuk bersubsidi. Alhamdulillah pada tahun-tahun ini pemerintah Republik Indonesia sudah mengalokasikan pupuk bersubsidi kurang lebih dalam jumlah sekitar 9,6 juta ton. Tetapi kebutuhan di masyarakat realnya kurang lebih sekitar 25 juta ton. Mudah-mudahan Bapak Muhaimin menjadi presiden, alokasi anggaran untuk subsidi pupuk itu semakin diperbesar. Sehingga para petani akan memiliki akses terhadap pupuk yang murah dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan serta pendapatan para petani. Amin.
Langkah yang ketiga dalam peta jalan membangun negara kesejahteraan versinya Gus Muhaimin adalah mengelola kekuatan demografi dengan tingginya tingkat konsumsi penduduk Indonesia sebagai kekuatan ekonomi bangsa. Teman-teman, kita sebagai sebuah bangsa merupakan salah satu bangsa yang memiliki jumlah penduduk keempat terbesar di dunia setelah Tiongkok, India, Amerika, Indonesia. Survei BPS pada tahun 2020, jumlah penduduk kita 270,20 juta jiwa. Banyak ya? Nah, ini akan saya sampaikan. Penduduk usia 15 sampai 64 tahun itu 191 juta, sekian. Penduduk usia 0,14 tahun itu 63,3 juta. Penduduk 65 tahun ke atas itu 16 juta. Kang Levi kenapa menyampaikan jumlah penduduk rentang usia sekian-sekian kepada audien? Saya ingin menyampaikan bahwa yang disebut dengan bonus demografi adalah pada saat usia produktif jauh lebih tinggi dibanding dengan usia non produktif yang menjadi tanggungan dari usia produktif. Dari struktur penduduk yang kita miliki tadi, ternyata di kita 100 jiwa penduduk produktif akan menanggung 41 jiwa non produktif. Ini adalah kekuatan demografi yang akan sangat dahsyat dalam rangka pengembangan ekonomi kita ke depan. Karena jumlah penduduk yang banyak menjadi salah satu kekuatan faktor produksi dalam meningkatkan produktivitas masyarakat. Pada saat yang bersamaan, jumlah penduduk yang banyak juga menggambarkan kekuatan jumlah konsumsi di level masyarakat kita. Oleh karena itulah Gus Muhaimin memiliki gagasan bahwa demografi yang kita miliki besar ini harus dimanfaatkan sedemikian rupa sebagai sebuah kekuatan ekonomi yang akan menggerakkan kemajuan dan kemampuan ekonomi kita di masa yang akan datang. Dengan strategi perluasan lapangan pekerjaan, menambah keterampilan, kemudian pengembangan kewirausahaan dan seterusnya, yang pada gilirannya semuanya akan berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas dan kemajuan ekonomi. Yang keempat, peta jalan pembangunan Gus Muhaimin dalam rangka mewujudkan negara kesejahteraan ini adalah sinergi penguatan pendidikan umum dan pesantren guna menghindari lost learning dan mempertahankan kekuatan budaya. Gus Muhaimin memiliki gagasan bahwa desain pembangunan ke depan harus tetap meletakkan pendidikan sebagai pondasi penting bagi kemajuan bangsa. Pendidikan tidak hanya bertumbuh pada sektor pendidikan formal yang diselenggarakan oleh negara, tetapi juga pendidikan harus disinergikan dengan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat, misalnya dalam bentuk madrasah dan pondok pesantren. Kita juga harus menempatkan pendidikan sebagai salah satu institusi yang mampu memperkuat karakter dan budaya bangsa. Hari ini kita bersyukur bangsa kita terus mengalami kemajuan di bidang pendidikan. Tetapi pada saat yang bersamaan kita juga harus jujur terhadap potret dan kondisi pendidikan di tanah air. Bapak dan Ibu, meski kita sudah merdeka kurang lebih sekitar 70 tahun, kalau kita rata-ratakan penduduk Indonesia berumur 25 tahun ke atas, rata-rata lama sekolahnya itu baru di angka sekitar 8,48 tahun. Artinya, kalau kita rata-ratakan penduduk Indonesia yang berumur 25 tahun ke atas baru sekolah sampai kelas 2 SMP semester pertama belum ujian. Kenapa belum ujian? Karena 0,4. Kalau 0,5 berarti baru semester pertama. Ini artinya secara keseluruhan potret kondisi pendidikan kita masih sangat memprihatinkan dan masih butuh keberpihakan kebijakan pemerintah untuk terus mendorong agar pendidikan ini mendapatkan perhatian yang serius dan seluruh masyarakat kita bisa memperoleh pendidikan secara bersama-sama tanpa terkecuali. Apalagi Bapak dan Ibu sekalian, dalam situasi pandemi kemarin tahun 2021, anak yang sekolah lalu putus
itu se-Indonesia kurang lebih mencapai sekitar 73.303 siswa. Kalau saya kutip lagi, seluruh anak usia sekolah di Indonesia yang putus sekolah, angkanya jauh lebih mencengangkan. Ini saya mohon maaf kalau ada salah-salah kutip angka, saya tidak bermaksud menyebarluaskan hoax. Mungkin sumber yang saya dapat tidak kredibel. Tetapi angkanya sangat memprihatinkan. Saya tidak akan sebut jumlahnya di sini, karena memang angkanya juta-juta juga anak usia sekolah yang putus sekolah. Gus Muhaimin memiliki komitmen, kalau beliau kelak terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia pada tahun 2024, maka beliau akan menempatkan pendidikan sebagai salah satu isu yang prioritas untuk dikerjakan secara serius dan sungguh-sungguh oleh pemerintah. Paling tidak, pertama, Gus Muhaimin memiliki gagasan untuk merumuskan ulang apa yang menjadi visi dasar pendidikan nasional kita. Yang kedua, meningkatkan alokasi anggaran pendidikan. Kadang-kadang kita ini suka keliru Bapak-Bapak, antara anggaran pendidikan dengan anggaran kependidikan. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita, diamanatkan bahwa anggaran pendidikan itu minimal 20%, baik dari APBN maupun dari APBD. Tetapi kadang-kadang kita menghitung 20% ini sebagai anggaran kependidikan. Artinya, tidak hanya membiayai operasional dan penyelenggaraan pendidikan, tapi juga include dengan gaji dan tunjangan para pengajar atau tenaga kependidikan lainnya. Lah kalau demikian, maka sebenarnya anggaran pendidikan dari tahun ke tahun masih relatif kurang dan terus memerlukan keberpihakan serta penambahan dari pemerintah. Yang ketiga, memperluas akses layanan pendidikan. Gus Muhaimin memiliki cita-cita tidak boleh ada lagi anak kita yang tidak bisa mendapatkan fasilitas pendidikan. Dan yang paling penting di dalam mengelola pendidikan ke depan adalah meningkatkan daya saing pendidikan kita. Nanti anak-anak kita harus bangga sekolah SD-nya di Cimuti, sekolah SD-nya di Gekbrong. Tidak bangga kalau sekolah SD-nya di Jakarta, tidak bangga kalau sekolah SMP-nya di Surabaya. Semua kualitas pendidikan dari Sabang sampai Merauke memiliki standar kualitas yang sama, yaitu sama-sama berkualitas. Yang kelima, gagasan Gus Muhaimin adalah membangun kemandirian ekonomi. Dalam bahasa beliau, negara harus lebih dominan dari pasar, APBN harus mandiri, dan pajak harus adil. Bapak dan Ibu yang saya hormati, negara kita yang ekonominya berdasarkan terhadap ekonomi Undang Dasar 45 dan Pancasila, memang tidak seluruh sumber daya ekonomi dan kebutuhan rumah tangga itu diproduksi oleh pemerintah. Hanya barang-barang publik yang diproduksi atau yang dibuat oleh pemerintah. Sisanya diproduksi oleh pihak swasta sebagai sebuah bagian ikhtiar untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Baik itu kebutuhan pangan maupun kebutuhan lainnya, itu banyak yang disediakan oleh swasta. Yang dimaksud oleh Gus Muhaimin kita tidak tunduk kepada swasta, bahwa swasta harus mematuhi terhadap seluruh regulasi yang dibuat oleh negara, yang dibuat oleh pemerintah. Jangan karena mereka yang menguasai pasar lalu seenak dewe mempermainkan seluruh komoditas yang dibutuhkan oleh publik dengan harga yang kadang-kadang agak di luar batas rasional yang kita pahami. Seperti sekarang, harga minyak goreng melampau sangat tinggi. Mudah-mudahan Gus Muhaimin jadi presiden bisa mempertegas sikap negara dalam memihak para konsumen, yaitu rakyat Indonesia, dan tidak didikte oleh kepentingan pasar. Amin. Yang kedua, Gus Muhaimin itu memiliki gagasan bahwa APBN kita itu harus menjadi harus mandiri. Saya menafsirkan APBN mandiri itu mungkin ya, mudah-mudahan ini tidak salah Gus, adalah APBN yang mampu mengurangi ketergantungan terhadap utang. Pada satu sisi kita negara tetap bisa melakukan apa yang disebut dengan belanja sesuai dengan kebutuhan publik,
dan bisa mempercepat kemakmuran serta kesejahteraan publik, tetapi pada saat yang bersamaan kita bisa memperoleh pendapatan keuangan negara dengan cara memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak atau pendapatan negara dari bukan pajak, sehingga kita bisa mengurangi ketergantungan kita terhadap utang. Defisit kita semakin tahun harus semakin kecil. Ini kita harus jujur. Kondisi keuangan negara kita hari ini, apalagi kita sekarang sedang dalam keadaan krisis karena kesehatan, karena pandemik. Pada tahun 2022 tahun ini, APBN kita itu totalnya 2.708,68 triliun. 2.708,68 triliun. Ini duit, Pak. Ribuan ini duit, Pak. Ya, di saku saya ada 20.000 perak. Pendapatan negara kita dari seluruhnya, dari pajak dan bukan pajak, itu hanya 1.840,66 triliun. Defisit kita 600,68 triliun. Kalau dipresentasikan, defisit kita itu kurang lebih 4,85% dari total pendapatan domestik regional bruto kita. Ini defisitnya gede ya Bu ya, gede ya. Makanya kurang ajar kalau ada pejabat yang korup, Pak. Bener nggak? Ini APBN ini masih ngutang mau korup begitu. Kita doakan yang korup itu segera bertobat, amin. Segera bertobat dan tidak melakukan hal yang sama. Tahun depan, nilai defisit ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus kembali kepada aturan yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara, yaitu tidak boleh lebih dari 3%. Caimin memiliki gagasan kalau beliau menjadi presiden, APBN kita harus diupayakan sedemikian rupa, belanjanya tetap besar, tetapi pendapatannya juga harus besar. Sehingga kita bisa mengurangi rasio utang kita baik terhadap PDB maupun terhadap struktur APBN kita. Kita doakan mudah-mudahan Gus Muhaimin jadi presiden. Selanjutnya dalam konteks ini Gus Muhaimin juga dalam rangka memperbaiki struktur keuangan negara, beliau memiliki gagasan yang disebut dengan pajak yang adil. Apa itu pajak yang adil? Banyak teorinya. Tapi saya kutip yang paling sederhana. Menurut Richard Musgrave dan istrinya, jadi biasa intelektual itu nikahnya sama intelektual lagi. Ya kayak kita di kampung, saya di kampung punya saya. Kalau Mang Birin nikah sama Bisatmina, sama-sama yang suka petani kayak gitu. Ini juga sama, cendekiawan juga nikahnya sama-sama profesor. Ini menurut Richard Musgrave dan Peggy Musgrave istrinya, yang disebut dengan sistem pajak yang adil itu adalah sistem pajak yang disesuaikan dengan kemampuannya. Kalau pendapatannya sama, maka jumlah pajak yang ditariknya juga sama. Itu yang disebut dengan keadilan horizontal atau yang disebut dengan horizontal equity. Kalau masyarakat pendapatannya lebih tinggi, maka pajaknya harus lebih besar. Itu yang disebut dengan keadilan vertikal. Ini teman-teman pendapatannya gede-gede nggak? Kalau kecil-kecil ya kita senyum-senyum aja. Kalau kita kecil-kecil kita senyum-senyum saja, berarti kita akan menikmati pajak yang dibayar oleh segelintir orang yang menguasai sumber daya ekonomi yang besar dan kita menikmatinya. Dalam bahasanya Kang Riqbal secara ekonomi itu disebutnya trickle down effect. Yang keenam, gagasannya Pak Muhaimin itu ialah beliau pengembangan inovasi energi alternatif atau terbarukan guna kebutuhan energi nasional yang sesuai dengan kekayaan SDA Indonesia. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, ibu-ibu mungkin tahu, problem kita selain makan, minum setiap hari, salah satu masalah serius yang dihadapi seluruh penduduk bumi di dunia ini, baik negara maju maupun negara miskin, adalah ancaman yang disebut dengan bencana iklim. Atau kita sering menyebut yang disebut dengan global warming. Kemarin bulan November di Glasgow, Scotland, ada pertemuan yang disebut dengan COP26, pertemuan yang ke-26 yang dihadiri oleh sekitar 163 negara. Intinya mereka bersepakat untuk mengurangi penggunaan sumber daya ekonomi secara berlebihan, termasuk menggunakan
mengurangi penggunaan emisi yang merusak lingkungan. Jadi 2024, 2040 sekitar 60% penggunaan kendaraan yang menggunakan BBM itu sudah tidak ada, diganti dengan listrik. Yang punya mobil masih pakai BBM, hati-hati, gantilah ke listrik gitu. 2060 udah nggak ada lagi nanti, semua harus pakai listrik. Bahkan penggunaan batu bara itu proses penggunaannya terus dikurangi. Gus Muhaimin, beliau memiliki gagasan bahwa pembangunan ke depan harus berbasis terhadap pemanfaatan sumber daya ekonomi energi yang terbarukan dalam rangka mengurangi ancaman krisis global, yaitu krisis iklim. Jadi Bapak-Bapak, kalau kita baca, ini Gus Muhaimin luar biasa gagasannya. Karena begini, dalam teori pembangunan, sederhananya, kalau kita sederhanakan dari berbagai pendekatan dan teori, tujuan pembangunan itu diorientasikan pada 3 hal. Yang pertama, peningkatan produktivitas, efisiensi dan pertumbuhan. Orang-orang menyebutnya growth. Yang kedua, pembangunan itu diorientasikan dalam rangka pemerataan, keadilan dan keberimbangan yang disebut dengan equity. Yang ketiga, pembangunan itu harus diselenggarakan dengan tujuan dalam rangka keberlanjutan atau sustainability. Kita tidak bisa terus mengeksploitasi sumber daya alam yang kita miliki tanpa kita memperhatikan keberlanjutan pembangunan itu sendiri. Kita tidak bisa bersikap pongah hari ini memiliki pendapatan yang besar, tapi anak cucu kita dalam ancaman kehancuran atau kepunahan karena kita tidak ramah terhadap bumi dan lingkungan yang ada di sekitar kita. Saya yakin Gus Muhaimin jadi presiden akan menjadi presiden yang sangat ramah lingkungan. Amin. Apalagi PKB mengidentifikasi citra diri sebagai salah satu Green Party. Yang ketujuh terakhir dari Pak Gus Muhaimin ini adalah transformasi pembangunan melalui jalan kebudayaan. Gus Muhaimin menetapkan peta jalan pembangunan harus menempatkan kebudayaan sebagai panglima pembangunan. Tidak lagi politik, tidak lagi sekedar ekonomi, tapi harus kebudayaan sebagai panglima pembangunan agar seluruh gerak maju langkah pembangunan kita didasarkan pada kearifan-kearifan kebudayaan yang kita miliki, yang senantiasa memiliki keluhuran dan keutamaan yang bila dibandingkan dengan budaya-budaya yang lain. Teman-teman yang saya hormati, yang saya cintai dan saya banggakan, saya berani menjamin di antara sekian banyak nama calon presiden hari ini yang berseliweran, yang paling konkret itu Gus Muhaimin. Tepuk tangan untuk Gus Muhaimin. Secara personal beliau memenuhi kualifikasi untuk menjadi presiden. Secara politik beliau punya partai yang suaranya 11%. Secara gagasan dan pemikiran beliau sudah sampaikan kepada publik bahwa kalau beliau mau terpilih menjadi presiden, dia ingin mewujudkan apa yang disebut dengan negara kesejahteraan atau yang disebut dengan welfare state. Oleh karena itu kita sebagai kader PKB harus memiliki semangat yang kuat untuk terus berjuang memenangkan Gus Muhaimin. Sehebat apapun Gus Muhaimin memiliki gagasan ini, mustahil bisa beliau wujudkan kalau beliau tidak menjadi presiden. Oleh karena itu pada semangat kita pada pagi hari ini, kita harus memiliki semangat yang sama, menangkan pemilu, menangkan pileg, menangkan pilpres, jadi kekuatan mayoritas, bentuk pemerintahan baru, wujudkan Indonesia sebagai negara kesejahteraan. Siap? Siap? Sahabat-sahabat yang saya hormati, yang saya cintai dan saya banggakan, sesuai janji saya hanya 15 menit, ini sudah 35 menit. Jadi sudah sesuai janji. Kalau yang sudah sesuai janji ya harus diakhiri. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Mulai hari ini teruslah bersilaturahmi dan mensosialisasikan Gus Muhaimin sebagai calon presiden. Jangan ada keraguan di antara teman-teman untuk terus mensosialisasikan calon presiden kebanggaan kita, Gus Abdul Muhaimin Iskandar. Siap? Siap. Siap? Siap. Siap? Siap. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.